Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kami selama beberapa pekan ini. Adapun judul yang kami angkat yaitu pemodelan matematika SIR pada efektivitas metode blended learning terhadap peningkatan kognitif dan motivasi belajar siswa di Kota Makassar. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anugrah Janida, yang kedua Putra Imanullah Kadir, yang ketiga Hairunisa, dan yang terakhir saya sendiri Ria Maharani. Baik, sebelum masuk pada tahapan pemodelan, maksud saya tahapan-tahapan pemodelan, saya akan sedikit menjelaskan terkait judul yang kami angkat. Yang pertama, motivasi belajar. Salah satu aspek yang berperan signifikan dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran dan motivasi belajar juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek kognitif dan afektif dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, kognitif. Semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang terakhir, blended learning. Suatu sistem pembelajaran yang pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Langsung saja kita masuk pada tahapan-tahapan pemodelan. Yang pertama, saya persilahkan untuk Saudara Anugrah Janida. Kepada Saudara, Baik. saya persilahkan. Baik, tahapan pemodelan pertama itu asumsi. Di mana misal termotivasi belajar sama dengan peningkatan kognitif pada siswa. Asumsi pertama, populasi terbagi menjadi 3, yaitu S, biasa saja atau belum terpengaruh, I, tidak termotivasi dalam belajar, pesimis, malas, dan lain-lain. Yang ketiga itu R, termotivasi dalam belajar. Asumsi kedua yaitu terdapat perpindahan atau migrasi. Misal dari S ke R atau sebaliknya, R kembali ke S. Juga dapat dari R ke I, kemudian kembali ke R. Asumsi ketiga, terdapat penurunan dan peningkatan kognitif siswa. Asumsi keempat, individu yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan termasuk ke dalam populasi biasa saja atau S. Asumsi kelima, individu yang termotivasi telah mengalami peningkatan kognitif. Asumsi keenam, tidak termotivasi terjadi jika siswa mengalami penurunan motivasi belajar sehingga terjadi penurunan kognitif pada siswa. Berikutnya. Tahapan selanjutnya itu analisis model SIR. Di mana variabel atau parameternya. N itu total populasi Kota Makassar, S itu tipe siswa biasa saja, I tidak termotivasi dalam belajar, R termotivasi dalam belajar, mu itu koefisien yang menunjukkan tidak adanya motivasi belajar pada siswa. Alpha I itu koefisien laju perpindahan S ke I karena mengalami penurunan kognitif pada siswa. Beta itu koefisien laju perpindahan dari I ke R karena sudah ada peningkatan kognitif pada siswa. Theta itu koefisien laju perpindahan dari S ke R karena mengalami penurunan kognitif pada siswa. Badan analisis model SIR pada judul ini dapat dilihat ke PPT. Kemudian diperoleh persamaan DS per DT ya sama dengan mu N dikurang 1 dikurang theta dikali alpha dikali S I dikurang mu dikali S dikurang theta dikali S. Kemudian persamaan selanjutnya DI per DT sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha dikali SI dikurang mu I dikurang beta I. Berikutnya DR per DT sama dengan beta I ditambah theta I dikurang mu R.
Selanjutnya, titik kesetimbangan bebas diperoleh yaitu mu n per mu tambah theta di koma 0, theta n per mu tambah theta. Titik kesetimbangan endemik diperoleh beta tambah mu per 1 dikurang theta dikali A, mu pangkat 2 ditambah ditambah alpha n kali theta dikurang alpha dikali n ditambah beta ditambah theta dikali mu ditambah theta dikali B per 1 dikurang theta dikali alpha dikali beta tambah mu di koma alpha kali n kali beta dikali theta dikurang alpha kali n kali beta tambah beta pangkat 2 ditambah beta kali mu tambah dikurang beta kali theta dikurang mu dikali theta per alpha dikali 1 kurang theta dikali beta ditambah mu. Selanjutnya tahapan bilangan reproduksi dasar. R0 sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha dikali S per mu tambah beta. Syaratnya, jika R0 kecil sama dengan 1, maka tidak terdapat sampel siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Syarat kedua, jika R0 besar 1, maka terdapat sampel siswa yang mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Untuk memperoleh nilai R0-nya, kita menggunakan persamaan DI per DT sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha dikali SI dikurang beta I dikurang mu I. R0 sama dengan F dikali V pangkat min 1, maka diperoleh F sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha dikali SI. F sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha dikali S. V itu sama dengan mu I ditambah beta I. V sama dengan mu tambah beta. V pangkat min 1 sama dengan 1 per mu tambah beta. Ya, itu. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk simulasi model SIR akan dijelaskan oleh Saudari Hairunisa. Kepada Saudari saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai simulasi model SIR. Syarat awal yang digunakan dalam simulasi model adalah nilai S0, I0, dan R0 ditentukan seperti pada tabel berikut dengan total populasi N sebanyak 1.000 orang sebagai sampel populasi Padang Pasar. Yang pertama menentukan nilai variabel. Variabel yang diambil di sini adalah S0, I0, dan R0. Dengan nilai variabel S sama dengan 500, nilai variabel I sama dengan 100, dan nilai variabel R sama dengan 400. Lalu menentukan nilai parameter. Parameter yang digunakan adalah alpha, theta, di mana theta sama dengan F, beta, dan mu. Nilai parameter alpha sama dengan 0,0040, dan nilai parameter theta sama dengan X persen, nilai parameter beta sama dengan 0,003, nilai parameter mu sama dengan 0,001. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai efektivitas metode blended learning rentan 10% di mana theta sama dengan 0,1 dari bentuk desimal 10/100. Dengan menggunakan software Maple, memakai titik kesetimbangan bebas, yaitu S-nya sama dengan mu n per mu tambah theta, di mana I-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan theta n per mu tambah theta. Maka diperoleh parameternya alpha sama dengan 0,0040, beta sama dengan 0,0030, theta sama dengan 0,1, dan mu sama dengan 0,001, dan sama dengan 1.
Sehingga DS yang diperoleh adalah 0,001 dikurang 0,00360 SI dikurang 0,101 S, dan DI diperoleh sama dengan 0,00360 SI dikurang 0,0040 I. Lalu diperoleh DR sama dengan 0,0030 I ditambah 0,1 S dikurang 0,001 R. Juga diperoleh titik kesetimbangannya di mana I sama dengan 0, R-nya sama dengan 100/101, S-nya sama dengan 1/101. Di mana I-nya sama dengan 1000 minus 1001/36, R-nya sama dengan 997/36, S-nya sama dengan 10/9. Juga diperoleh R0 sama dengan 1,9000 S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R0 kurang dari 1. Lalu, diperoleh grafik seperti yang tertera pada layar, di mana dapat dilihat pada grafik berwarna biru menunjukkan bahwa kelompok populasi yang belum terpengaruh dalam motivasi belajar menurun secara drastis sejak tahun pertamanya dan mencapai kesetimbangannya pada T sama dengan 300. Pada grafik berwarna merah ditunjukkan bahwa populasi sampel yang tidak termotivasi dalam belajar mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai titik kesetimbangannya pada T sama dengan 300. Pada grafik berwarna hijau menunjukkan bahwa populasi yang termotivasi dalam belajar mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai titik kesetimbangannya pada T sama dengan 400. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa populasi sampel yang termotivasi belajar mendominasi untuk rentan efektivitas blended learning 10%. Sekian dari saya serahkan kepada saudari moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Putra Imanullah Khair untuk melanjutkan materinya. Selanjutnya, efektivitas metode blended learning rentan 50%, atau dalam hal ini theta sama dengan 0,5 dengan desimal 50/100. Dengan menggunakan software Maple dan memakai titik kesetimbangan endemik, di mana theta ditambah 0/1 dikurangi theta dikali alfa, dalam kurung kuadrat ditambah dalam kurung A dikali N dikali theta dikurang A dikali N ditambah B ditambah theta dikali mu ditambah theta kali B theta per 1 ditambah theta dikali alfa dikali beta tambah koma 1 A dikali N theta A dikali N dikali beta dikali theta dikurang A dikali N dikali beta ditambah beta kuadrat ditambah beta dikali mu dikurang beta dikali theta dikurang mu dikali theta per A dikali 1 dikurang theta dikali beta ditambah. Maka diperoleh dari parameter sebelumnya, di mana alfa sama dengan 0,0040, beta sama dengan 0,0030, dan theta sama dengan 0,5 dalam hal ini desimal 50/100, mu sama dengan 0,001, dan n sama dengan 1. Dengan software Maple diperoleh DS sebesar 1,00 dikurang 0,00200 dikali SI dikurang 0,501 dikali S. DI sama dengan 0,00200 dikali SI dikurang 0,0040 dikali I. Dan DR 0,0030 dikali I ditambah 0,5 dikali S dikurang 0,001 dikali R. Sehingga diperoleh titik kesetimbangan, yakni I sama dengan 0, R sama dengan 500.000/501, S sama dengan 1000/501,
dan I sama dengan min sepertua, R sama dengan 1997/2, dan S sama dengan 2. Sehingga diperoleh R0 sama dengan 4,9963198. Atau dalam hal ini R0 lebih dari 1. Selanjutnya interpretasi grafik. Untuk simulasi rentan 50% dapat dilihat pada grafik berikut. Untuk interpretasinya sendiri, pada grafik yang berwarna biru menunjukkan bahwa kelompok populasi yang belum terpengaruh dalam motivasi belajar menurun secara drastis sejak tahun pertamanya dan mencapai kesetimbangan pada T sama dengan 300. Pada grafik yang berwarna merah ditunjukkan bahwa populasi sampel yang tidak termotivasi dalam belajar mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai kesetimbangan pada T sama dengan 300. Pada grafik yang berwarna hijau menunjukkan bahwa populasi yang termotivasi dalam belajar mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 300. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa populasi sampel yang termotivasi belajar mendominasi untuk rentan efektivitas blended learning sebesar 50%. Selanjutnya, efektivitas metode blended learning untuk rentan 90%, dalam hal ini theta 0,9 desimal 90/100 dengan menggunakan software Maple dan memakai titik kesetimbangan bebas, yakni mu tambah mu kali n per mu tambah theta, 0, theta dikali n per mu tambah theta. Maka diperoleh dari parameter sebelumnya, di mana A sama dengan 0,0040, theta sama dengan 0,0030, theta 0,9 dalam hal ini desimal 90/100, mu sama dengan 0,001 dan n sama dengan 1. Dengan software Maple dikurang ds sebesar 0,01 dikurang 0,00040 dikali SI dikurang 0,91 dikali S. DI sama dengan 0,00040 dikali SI dikurang 0,130 dikali I. Dan DR 0,0030 dikali I ditambah 0,9 dikali S dikurang 0,01 dikali R. Diperoleh titik kesetimbangan sebesar yakni I sama dengan 0, R sama dengan 90/91, dan S sama dengan 1/91, I sama dengan minus 29565/13, R 58311/26, dan S 65/2. Sehingga diperoleh R0 sebesar 0,003381234151, atau dalam hal ini R0 kurang dari 1. Selanjutnya interpretasi grafik. Untuk simulasi grafiknya, untuk rentan 90% dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk interpretasinya sendiri, pada grafik berwarna biru menunjukkan bahwa kelompok populasi yang belum terpengaruh dalam motivasi belajar menurun secara drastis sejak tahun pertama dan mencapai kesetimbangan pada T sama dengan 300. Pada grafik berwarna merah ditunjukkan bahwa populasi sampel yang tidak termotivasi dalam belajar mengalami penurunan yang signifikan dan mencapai kesetimbangan pada T sama dengan 300. Dan untuk grafik berwarna hijau menunjukkan bahwa populasi yang termotivasi dalam belajar mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 300. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa populasi sampel yang termotivasi dalam belajar mendominasi untuk rentan efektivitas blended learning dalam rentan 90%. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pemodelan matematika SIR pada efektivitas metode blended learning terhadap peningkatan kognitif dan motivasi belajar siswa di Kota Makassar. Yang pertama,
Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan tadi, diperoleh model SIR terhadap peningkatan motivasi belajar dan kognitif pada siswa sebagai berikut, yang Anda dapat lihat pada layar Anda. Selanjutnya, hasil dari analisa kestabilan, di mana titik keseimbangan bebas dan titik keseimbangan endemiknya telah didapatkan dan bisa juga dilihat pada layar Anda. Selanjutnya, bilangan reproduksi dasar. R0 sama dengan 1 dikurang theta dikali alpha kali S per mu ditambah beta. Nah, berdasarkan simulasi yang diperoleh, jika nilai parameter R0 kurang atau sama dengan 1, maka didapat titik keseimbangan yang menunjukkan tidak adanya penurunan motivasi belajar pada siswa. Hal ini menunjukkan pada model tersebut setelah beberapa waktu yang akan datang, motivasi belajar pada siswa akan semakin meningkat. Kemudian pada parameter R0 lebih dari 1, diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan adanya penyebaran penurunan motivasi belajar. Hal ini menunjukkan pada model tersebut, penyebaran penurunan motivasi belajar akan meningkat dan laju pertumbuhannya terhenti ketika mendekati titik keseimbangannya. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua elemen yang sudah terlibat dalam pengerjaan tugas kami. Adapun jika ada pertanyaan ataupun saran dari teman-teman sekalian yang telah menonton, kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.